Setelah hatinya hancur, gadis itu pergi ke tepi danau dan berteriak sekuat tenaga untuk meluapkan emosinya. Teriakan itu mengejutkan dua pria yang sedang memancing tak jauh dari sana. Tepat saat itu, seekor ikan menyambar umpan mereka. Namun situasinya menjadi rumit ketika gadis itu salah paham. Melihat kedua pria bertubuh besar tampak berpelukan, ia ketakutan bukan main. Karena panik, ia terpeleset dan tercebur ke dalam danau. Kedua pria itu langsung panik melihat tubuhnya tak kunjung muncul ke permukaan. Tanpa pikir panjang, salah satu dari mereka terjun dan menolongnya naik ke darat. Begitu sampai di tepi, ia segera melakukan CPR karena gadis itu tak bernapas. Namun saat ia sadar dan membuka mata, ia justru terkejut melihat dua wajah asing itu menatapnya dari jarak dekat. Dalam ketakutan, ia menendang mereka sambil berteriak, "Menjauh dariku." Padahal kedua pria itu hanya ingin membantunya. Tapi wajah mereka yang menyeramkan membuat si gadis menyangka mereka adalah orang jahat. Ia pun berlari namun tersandung dan pingsan. Tak punya pilihan lain, mereka membawanya ke rumah mereka untuk dirawat. Tanpa disadari, beberapa teman si gadis menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Mereka mengira temannya telah diculik oleh dua pria misterius. Keesokan paginya, gadis itu terbangun dalam keadaan tubuh dibalut kain seperti mumi. Ia mendengar keributan di luar jendela dan mengintip pelan. Ia melihat salah satu pria marah-marah di dekat mobil. Gadis itu langsung panik dan merasa harus kabur sesegera mungkin. Dengan perlahan, ia keluar dari kamar. Tapi saat menoleh, ia melihat seseorang berdiri di dapur. Ia menahan napas, jangan-jangan itu monster yang hendak memakannya. Padahal pria itu hanya sedang memasak menggunakan gas torch. Tapi pikiran gadis itu semakin liar. Ia mengambil linggis untuk berjaga-jaga dan bersiap lari. Dalam hati ia mengeluh, kenapa aku harus bertemu orang-orang menakutkan seperti ini. Saat salah satu pria mendekat, ia mengangkat linggis dengan penuh kewaspadaan dan bersiap menyerangnya. Namun linggis itu tersangkut. Gadis itu berteriak ketakutan dan bersiap pasrah dengan nasibnya. Tapi kedua pria itu hanya memandangnya dengan diam, tak melakukan apapun. Ternyata mereka memang hanya terlihat menakutkan, tapi sesungguhnya berhati baik. Salah satu dari mereka bahkan sedang menyiapkan ikan bakar untuknya. Menyadari kesalahpahamannya, gadis itu merasa malu dan buru-buru meminta maaf. Sementara itu, teman-temannya sudah sampai di depan rumah mereka dan menyuruh si kacamata untuk mengintai lebih dulu. Dengan tubuh gemetar, ia mengintip dari kejauhan dan melihat si gadis bersama pria yang tampak seperti hendak mengganggunya. Padahal kenyataannya pria itu hanya sedang berebut giliran mencuci piring dengan gadis itu. Tapi si kacamata salah paham dan merasa kepalanya berputar melihat pemandangan itu. Belum reda kekacauan, salah satu pria itu hendak memotong kayu. Tanpa ia tahu, di dalam pohon itu terdapat sarang lebah. Seketika lebah-lebah keluar dan suasana berubah kacau. Si kacamata yang ketakutan langsung berteriak, menyangka pria itu seorang psikopat gila, lalu lari terbirit-birit. Teman-temannya pun ikut panik dan kabur bersamanya.